apakah presiden boleh berkampanye? Pertanyaannya saya tanya lagi, apakah presiden belum berkampanye? Kan itu. Ini kan masalah rasa, iya kan? Masalah etika, masalah rasa, bos. Kampanye belum kira-kira? Kira-kira gimana? Keluarin 2 jari di dalam mobil, ya kan? Fasilitas negara, RI1, ya kan? Apakah sudah apa belum? Ya kan? Makan berdua, membagikan bansos hanya dengan menteri-menteri yang mendukung salah satu paslon, ya kan? Naik sepeda juga begitu, menggunakan fasilitas negara, uang negara, makan bakso belinya pakai uang pajak kita, ya kan? Apakah sudah berkampanye apa belum? Tapi kembali lagi kalau mau bicara pasal mungkin nggak ada pasalnya, tapi kan rasanya, apa cerminan yang ingin dia sampaikan, apa message-nya, kan jelas. Kita nggak bisa bilang bahwa itu nggak jelas, itu jelas. Jadi saya nggak mau bicara dalam tataran pasal dan lain-lain lah. Bi Fitri bisa, dan Bang Ferry, Margarito maupun yang lain bisa lebih ahli dalam soal itu. Tapi kan kita bicara hidup di masyarakat ini soal adab dan etika. Apakah etika lebih rendah dari hukum? Saya rasa mengacu dengan apa yang saya sampaikan tadi. Saya ini keluar rumah selalu niatnya nggak mau berbuat jahat. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum pernah berurusan serius dengan hukum. Jadi artinya patokan saya apa? Bukan karena saya hafal pasal, karena saya diajarin oleh orang tua saya bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berjalan, bagaimana harus memperlakukan orang lain dan lain-lain. Gitu. Usia saya 51 tahun. Alhamdulillah belum pernah berurusan serius dengan masalah hukum. Bukan karena saya belajar hukum, bukan saya hafal tadi undang-undang itu, nggak ada yang saya hafal satupun. Gitu. Ya kan? Nah, pasal berapa saya nggak ada yang hafal. Nah, ini juga berlaku dari mayoritas masyarakat dunia. Jadi baik dan salah itu ada yang namanya etika universal. Nggak mungkin enggak. Mungkin nggak 100% warga dunia punya persepsi yang sama soal baik dan benar, apa salah. Tetapi pasti saya yakin 90%. Apalagi di era yang makin maju ini, semua udah saling kaitan satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, ini semua punya kesepakatan soal itu. Nah, itu tadi yang saya katakan, hukum ini hanya untuk orang-orang jahat dan lawyer itu juga dipertanyakan, ya kan, orang jahat atau orang baik. Gitu. Tapi saya yakin dalam ruangan ini semuanya orang baik. Nah, pada prinsipnya tadi presiden apakah beliau belum berkampanye. Jadi buat paslon kami, buat Pak Ganjar dan Pak Mahfud maupun tim kami, doesn't make any difference. Udah gak ada bedanya. Apakah dia akan berkampanye atau tidak. Tetapi masyarakat bisa menilai, semua bisa menilai dari kacamata apapun, kacamata hukum tadi masih bisa diperdebatkan, tapi dari kacamata etika dan adab itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi bahwa dia sudah berkampanye. Dan apakah itu salah apa benar? Kembali lagi, soal hukum itu debatable. Tapi soal azas kepantasan, azas ekspektasi masyarakat terhadap seorang kepala negara, menurut saya salah. Itu sesuatu yang salah. Karena aturannya kalau mau kampanye harus meninggalkan kualitas negara. Nah itu, ya udah. Jadi ada perdebatannya lah soal itu. Tapi soal azas kepatutan dan kepantasan yang berlaku umum secara universal, universal ini memang tidak harus 100%, tapi di atas 80% udah cukup bisa dibilang azas-azas yang universal bahwa dia sudah salah melakukan ini, hal-hal ini. Dan satu hal lagi, banyak hal. Saya mau mengomentari apa yang dikatakan sahabat saya Muhammad Kodari. Soal presiden ini bisa melakukan hal-hal yang tak terpikir oleh orang. Dia lebih hebat lah, intinya lebih pintar. Menurut saya enggak juga. Karena presiden ini ada batasan-batasan yang kita tidak terpikir untuk melakukan. Karena ada ajaran-ajaran orang tua kita untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Seperti bicara di bulan Oktober bahwa pemerintah pusat tidak boleh berpihak, lalu 2 bulan kemudian berbicara yang berbeda. Itu buat saya suatu hal yang memalukan, tidak terpikir untuk saya mengatakan hal-hal seperti itu. Gitu. Pagi sore, istilahnya pagi tempe sore dele, apa kebalikannya ya? Pagi dele sore tempe. Jadi banyak hal yang beliau lakukan ini bukan based on intelligentsia, tapi based on batasan-batasan moral dan values yang berbeda dengan manusia lain yang ada di negeri kita dan negeri lain itu. Jadi ini yang masyarakat nilai dan artinya kembali lagi ada pertanyaan selain itu Bang Karni, apakah boleh atau tidaknya. Menguntungkan siapa kalau dia berkampanye atau tidak. Saya nggak melihat menguntungkan siapa-siapa ya, karena bisa jadi debatable dengan adab dan etika yang sudah dilanggar dan masyarakat bisa menilai, bisa jadi itu malah
menurunkan elektabilitas paslon 2. Tetapi siapa yang paling dirugikan? Bukan cuma bangsa Indonesia, tapi legacy seorang Jokowi. Jokowi yang diekspektasikan oleh banyak orang seperti saya yang pendukung setianya di Pilgub maupun Pilpres 2 kali, yang berekspektasi dia sebagai negarawan, ternyata dia hanya seorang politisi biasa, seorang bapak biasa yang ingin anaknya menang dengan segala cara. Salah satunya yang cukup menyedihkan hari ini saya baru pelajari adalah ketika anggaran bansos di 2024 itu lebih tinggi daripada anggaran bansos di 2021 ketika kita mengalami puncak-puncaknya COVID. Ketika banyak orang tua, seorang ayah mungkin ya, yang pencari nafkah di keluarganya, dia meninggalkan anak-anaknya. I feel emotional about this because I lost my wife. Saya kehilangan istri saya di COVID. Jadi, buat saya ini udah gak masuk nalar. Dia lebih mementingkan untuk memenangkan anaknya dengan politisasi bansos triliunan di atas tahun 2021 di mana puncak-puncaknya terjadi COVID. Ya mungkin sekian deh.